Shalom saudara yang diberkati Tuhan, apa kabar saudara semua? Saya percaya pada kesempatan kali ini setiap kita pasti diberkati Tuhan dengan begitu luar biasa dahsyat. Kita akan mendengarkan kebenaran firman. Mari sebelumnya satu hati kita mau berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu dan kebaikan-Mu yang sungguh baik dalam setiap kehidupan kami. Tak jemu-jemu Tuhan, kami selalu mengucap syukur atas karya-Mu di kayu salib yang telah menebus kami, sehingga kami telah diselamatkan oleh kebaikan Tuhan yang begitu luar biasa dahsyat. Dan biarlah Tuhan, kebaikan terus Tuhan akan lanjutkan. Dan biarlah benih firman yang Tuhan tanamkan dalam setiap kehidupan kami bertumbuh, berbuah, dan mendatangkan kebaikan atas setiap kehidupan kami. Urapi Tuhan, kami percaya bahwa setiap kami pasti diubahkan, setiap kami pasti alami mujizat di dalam nama Yesus Kristus. Percaya diberkati, sama-sama kita berkata, amin, 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 amin. Ya, satu hal yang saya ingin sampaikan yaitu adalah mengalahkan kejahatan. Mengalahkan kejahatan. Ya, saudara dan saya ditentukan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk mengalahkan kejahatan. Ya, walaupun kita tinggal di dalam dunia yang penuh dengan keadaan yang buruk, penuh dengan berita-berita yang mengerikan, ya, ada resesi, inflasi yang tinggi, bahkan perang juga mungkin tidak kunjung selesai, bahkan ada berita-berita lain yang tidak kalah buruk juga. Tapi saya percaya bahwa Tuhan telah menetapkan kita untuk menjadi pribadi yang berbeda. Menjadi pribadi yang berkemenangan, ya, untuk mengalahkan segala kejahatan yang ada di sekitar kita. Nah, untuk itu ya, saya percaya bahwa hari-hari ini setiap kita punya rancangan Tuhan yang sungguh spesial dalam setiap kehidupan kita. Nah, kalau minggu lalu saya berbicara tentang mengalahkan kejahatan bagian pertama, saya akan lanjutkan pada kesempatan kali ini di bagian kedua, ya. Karena seringkali yang kita pikir itu adalah kejahatan. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, yang terjadi di dalam kehidupan mereka yaitu mereka menjadi pribadi-pribadi yang dipenuhi dengan kejahatan yang ada di dalam dunia ini. Ya. Pada dasarnya dosa itu sendiri adalah maut, sehingga apa yang terjadi di dalam dunia ini adalah penuh dengan maut, penuh dengan kematian, penuh dengan kekacauan. Nah, seringkali kita berpikir bahwa biang kerok dari segala hal yang jahat itu adalah iblis. Tetapi saudara perhatikan bahwa Bible berkata, ya, yang jahat itu ternyata ada pribadi yang lain. Ya, kalau saya mau berkata adalah pribadi. Ya, siapa itu? Yang jahat itu adalah cinta akan uang. Bible berkata, cinta akan uang adalah akar dari kejahatan. Jadi kalau kita mau mengalahkan kejahatan, saudara harus paham betul tentang sistem keuangan. Dan bulan ini di gereja YHS berbicara tentang kesembuhan dan pemulihan di dalam keuangan. Ya, saya percaya bahwa Yesus itu adalah sumber berkat. Sedikit rekap dari apa yang saya sampaikan. Yesus yang memberikan kuasa untuk kita bisa mendapatkan kekayaan. Bukan kita yang pergi untuk mendapatkan uang, tetapi uang yang bekerja untuk kita. Kita ngapain? Bekerja untuk mencapai sebuah tujuan. Saudara dan saya pada kesempatan kali diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan itu menciptakan kita itu ada fungsinya, ada purpose-nya. Saudara dan saya itu design not by mistake. Kita dirancang bukan karena kecelakaan. Setiap inventor, setiap kreator, setiap orang yang menciptakan sesuatu, dia pasti memiliki alasan, memiliki fungsi atau tujuan, purpose kepada ciptaannya. Nah, ternyata kita juga serupa. Ternyata saudara dan saya diciptakan oleh Tuhan itu dengan sebuah tujuan, dengan sebuah purpose. Kita bekerja untuk mencapai tujuan, ya. Hari-hari ini kita bukan menjadi pribadi yang suka tiru-tiru orang lain kerjakan apa, ya. Orang lain sedang melakukan apa, hype-nya apa, ya. Kita ikut-ikutan melakukan hal yang serupa, tidak. Tapi saya percaya saudara semua dirancang Tuhan untuk mengalahkan kejahatan. Nah, kita memiliki prinsip, ya, solusi-solusi bagaimana kita bisa mengalahkan kejahatan dengan mengelola keuangan. Karena tadi saya berkata, cinta akan uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Kalau yang lalu saya berkata Yesus sumber berkat, sekarang poin yang kedua yaitu adalah uang adalah idea.
Ternyata untuk kita bisa mengalahkan kejahatan, kita harus memahami kalimat ini, bahwa uang itu adalah idea. Uang itu adalah sebuah ide. Nah, maksudnya seperti apa? Uang itu, saudara, hanyalah ide yang ada di kepala kita. Kalau pada kesempatan kali ini saya tanya kepada saudara, saudara punya uang berapa? Ayo, kira-kira saudara punya uang berapa? Saudara bisa menyebutkan tidak? Kira-kira kekayaan saudara itu berapa? Atau mungkin kalau yang biasa kita kenal di luar negeri, net worth-nya itu berapa? Ya, nilai asetnya kita itu berapa? Kita dinilai itu berapa? Ya, mungkin saudara akan bisa menyebutkan sebuah nominal, ya, atau mungkin seperti beberapa waktu yang lalu yang sedang viral di TikTok, ya, bunyinya begini, ganteng, tunjukin saldonya dong, ya kan? Dia mulai tunjukin berapa miliar, begitu, dengan nominal yang sungguh fantastis. Mereka memperlihatkan, mempamerkan saldo di ATM-nya. Nah, tiba-tiba langsung dikasih komentar oleh Dirjen Pajak, ganteng sekali saldonya, ya kan? Saya mau berkata bahwa angka-angka yang ada di ATM kita bahkan itu adalah sebuah idea, saudara. Apakah betul angka-angka itu nyata atau tidak? Ya, kalau kita pencet uangnya akan keluar. Tetapi kalau kita tarik sekaligus, secara bersamaan mungkin bank itu juga bisa kolaps. Nah, maka dari itu nominal yang ada di bank account kita, di akun bank kita, itu adalah sebuah ide. Nominal yang kita pikirkan itu belum ada sejumlah itu. Hanya angka-angka yang dituliskan di dalam layar. Maka dari itu sistem keuangan itu hanya ada di dalam pikiran kita. Saudara akan dimerdekakan ketika kita tahu atau ketika kita paham bahwa uang itu adalah sebuah ide. Ini yang menyebabkan kita ini ternyata selama ini hidupnya kok penuh dengan kegelisahan, hidupnya penuh dengan kekhawatiran, ya. Bahkan ada orang-orang yang terjerumus kepada Ponzi scheme. Mungkin ada beberapa dari saudara yang terjerat juga, di mana ditawari iming-iming menjadi kaya secara cepat. Ada seminar-seminarnya, harus menaruh uang sejumlah sekian, atau ditaruh di dalam robot trading. Yang terjadi adalah hilang lenyap, entah tak berada dimanapun itu uangnya. Ya. Akhirnya apa? Banyak orang yang menjadi putus asa. Kenapa? Karena begitu dia menaruh uang, menitipkan uang, ternyata bukan uang dingin, ternyata uang dari hasil berhutang. Bahkan uang dari hasil pensiunan, uang untuk masa depannya dihabiskan semua. Kena tipu, saudara. Nah, sepertinya uang itu menjadi segala-galanya. Sampai level, saudara. Ada juga yang bunuh diri, saudara. Berapa berita menyebutkan karena hilang lenyap harta bendanya, akhirnya dia memutuskan untuk bunuh diri. Sepertinya uang itu adalah segala-galanya. Tapi saya mau menekankan kepada saudara semua bahwa uang itu adalah an idea. Uang itu adalah sebuah ide. Hilang, maka yang kita perlu lakukan adalah cari ide lagi. Ketika kita sudah mendapatkan ide lagi, maka kita akan mendapatkan uang lagi. Ya, uang itu adalah ide. Kenapa saya berkata begitu? Kalau hilang, ya cari ide saja. Ketika sudah dapatkan ide, saudara pasti akan mendapatkan uang lagi. Ya, salah satu contoh yang menarik sekali perhatian saya yaitu adalah seorang yang bernama Kabi. Siapa? Lem ya, Kabi Lem. Dia adalah seorang buruh di pabrik. Terkena imbas pandemi, dia di PHK dan dia memutuskan untuk membuat satu tayangan video di TikTok yang gayanya begini. Ya, mukanya dengan ekspresi. Nah, hanya dengan ekspresi itu dia menjadi satu-satunya pribadi yang paling terkenal di TikTok loh, saudara. Dia menjadi pribadi yang kaya raya hanya karena ide, aku tak buat video. Gitu saja loh, saudara. Saya bisa bayangkan kalau seandainya dia stres, dia menjadi pribadi yang galau, kemudian kena mental gitu kan, hancur semua kehidupannya. Padahal uang itu adalah sebuah ide. Begitu Kabile mendapatkan ide yang baru, dia menjadi orang yang diberkati. Apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara? Uang itu bukan segala-galanya, saudara. Tapi segala-galanya mungkin butuh uang. Ya.
Kalau kita memiliki pemahaman yang sesederhana ini, wah hidup kita itu menjadi ringan, hidup kita ini menjadi tenang sekali. Kenapa? Kalau hilang uangnya habis ditipu, ya sudah. Nggak perlu dendam, dibawa-bawa terus, kepahitan terus, marah terus, nggak perlu. Uang itu ide, cari ide lagi, nanti uang akan datang sendiri. Ya. Berapa waktu lalu ada seorang yang menulis buku, bagus sekali berkata begini, Think and Grow Rich. Pikir dan tumbuh kaya. Kita tahu bahwa buku ini buku yang sangat laris sekali. Bahkan multi-billion dollar book. Buku yang terjual dengan laris begitu luar biasa, best selling ya kan. Ternyata prinsip yang ada dalam buku ini adalah prinsip-prinsip yang telah dinyatakan di dalam Bible. Berpikir dan tumbuh kaya, bukan kerja dan tumbuh kaya. Ternyata untuk kita menjadi pribadi yang diberkati, seringkali bukan dengan kerja keras, seringkali bukan dengan usaha dan upaya, seringkali adalah dengan hikmat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Think, pikir, and grow rich, dan tumbuh kaya. Ini yang saya percaya, saudara. Seharusnya saudara itu tidak bekerja untuk kaya. Tetapi seharusnya saudara itu bekerja untuk tujuan, untuk purpose. Katakan tujuan, 1, 2, 3, tujuan. Ya. Satu waktu ada seorang anak muda, dia melihat teman-temannya, kok kasihan, temanku ini kok pada nerd gitu kan, kasihan nggak punya teman, ya mau cari pacar apa lagi, boro-boro punya teman aja kagak gitu kan, gimana ini ya temanku kok kasihan semua. Akhirnya dia mencetuskan sebuah tujuan, yaitu supaya temannya ini memiliki banyak teman, ya temannya supaya punya banyak teman. Dia membuat sebuah website yang kita kenal saat ini dengan sebutan Facebook. Ya, daripada temanku ini bengong, nggak punya gebetan, nanti kesambet gitu kan. Dia membuat sebuah Facebook, website bernama Facebook, saudara. Sampai hari ini, ya, seorang yang bernama Mark Zuckerberg itu menjadi salah satu orang terkaya di seluruh dunia. Kenapa? Karena ada sebuah tujuan. Kemudian ada pribadi yang lain. Ya. Ketika zaman dulu mau mendengarkan musik, saudara tahu harus pakai apa? Pakai kaset yang harus ada pitanya itu. Ada yang pernah menjamani kaset dengan pita? Ketika mau mendengarkan lagu gitu kan, sudah bosen mau dicepatkan gitu, harus pakai jari, diputar-putar dulu. Nanti kalau jarinya sudah sakit pakai jari yang lain, nanti kalau sudah kelewatan diputar-putar lagi. Ada yang pernah mengalami? Kalau anak-anak sekarang nggak tahu itu yang namanya Walkman, ya, kaset itu nggak pernah tahu itu makhluk apa katanya kalau kaset itu ya. Kalau saya masih menjamani pakai kaset, saudara, ya. Dan dia merasa kok susah ya ini mau mendengar lagu yang enak saja kok susah, harus diputar-putar, dibalik-balik. Nanti belum kalau pitanya rusak ini dan itu ada bunyi-bunyi yang aneh-aneh, suara kayak robot gitu kan. Akhirnya ada seorang anak muda yang punya tujuan. Gimana caranya dengan mudah untuk bisa dengar lagu? Dia pencet satu tombol, lagunya terdengar dengan sangat baik. Mau ganti lagu, ditekan satu tombol lagi, ganti lagu yang lain. Ya, seorang itu bernama Steve Jobs. Bahkan company Apple sendiri, ya, saudara kalau bandingkan sebuah company Apple kalau dibandingkan Indonesia, kayaknya uangnya banyak satu company Apple. Kok bisa itu terjadi? Karena sebuah purpose, karena sebuah tujuan. Saudara perhatikan, semua mereka menjadi orang yang kaya raya. Karena mereka bekerja bukan untuk menjadi kaya, tetapi mereka bekerja untuk sebuah tujuan. Mereka bekerja untuk sebuah purpose. Nah, saya mau mendorong saudara bahwa hari-hari ini kita ini diciptakan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk sebuah purpose. Dan ketika pikiran kita ini benar, saudara, maka kekayaan itu yang akan tertarik kepada kita. Saya ulangi lagi, ketika pikiran kita ini benar, maka kekayaan itu yang akan tertarik kepada kita. Kita ini seperti magnetnya, dia yang dekat-dekat untuk datang kepada kita. Ya, datang nggak jemput, pergi nggak diantar. Ya, itu. Kalau saudara memiliki pikiran yang benar, uang itu loh bisa tertarik sama saudara. Saudara yang dikejar berkat. Saudara yang dikejar uang. Ya. Hari-hari ini saya berdoa.
Saudara semua menjadi pribadi-pribadi yang diberkati, bertambah kaya, alami mujizat dan perkenanan Tuhan yang luar biasa. Percaya katakan amin. Percaya katakan amin. Ya, saya mau cerita tentang sebuah pribadi yang bernama Salomo. Satu hari Salomo ditanya oleh Bapak Yahweh, Momo, kamu mau minta apa, Mo? Bukan si Kodomo ya, tapi Salomo. Salomo ini minta apa? Satu waktu Salomo berkata bahwa Tuhan, aku nggak minta aneh-aneh deh, aku minta hikmat saja. Nah, ini yang membingungkan saya. Kenapa? Saudara tahu bahwa Salomo ini adalah pribadi yang dinobatkan sampai detik ini adalah pribadi yang paling kaya di muka bumi, yang pernah hidup seumur bumi ini ada Salomo yang paling kaya. Ya. Tetapi yang anehnya yaitu adalah orang yang paling kaya di muka bumi ini dia tidak pernah minta sama Tuhan uang. Ya kan? Ini adalah mind blowing loh saudara. Ini orang paling kaya tapi dia nggak pernah minta uang kepada Tuhan. Karena dia tahu bahwa uang itu adalah akibat. Uang itu bukan sebab. Apa yang diminta oleh Salomo? Yuk kita buka Proverb 4 ayat 7. Amsal 4:7 berkata bahwa hikmat adalah hal yang apa? Terutama. Maka perolehlah hikmat dengan segenap kemampuanmu, perolehlah pengertianmu. Pengertian, ya. Saudara perhatikan di sini. Hikmat adalah hal yang terutama. Sehingga setiap kali kita mau menggunakan uang, apa yang kita perlukan? Hikmat, saudara. Kami kalau di keluarga punya sebuah term, kita punya sebuah kata sandi ya, sebutnya kata sandi. Yaitu adalah kalau membeli sesuatu yang nggak seharusnya kita beli, kita akan berkata, aduh kecelakaan aku. Kecelakaan aku, bukan kecelakaan lalu lintas, saudara. Tapi kecelakaan itu belanja sesuatu yang nggak berhikmat. Mengeluarkan uang untuk sesuatu yang nggak penting. Untuk sesuatu yang atau kemahalan, atau sesuatu yang nggak akan berguna di masa-masa yang akan datang. Kita akan berkata, wah kecelakaan kita. Nah, satu hari, ya saya ini kesambet apa nggak tahu saudara. Kalau saudara mungkin kenal saya ini punya hobi yang cukup unik. Mungkin satu-satunya pester di seluruh Indonesia, bahkan mungkin di seluruh dunia mungkin saya boleh berkata. Satu-satunya pester yang pelihara ular itu mungkin cuma saya. Di rumah saya punya ular warna putih ya, panjang 6 meter ya. Kalau malam berubah jadi pai sucen ya. Dan waktu itu saya bisa kesambet kepingin beli ular sampai jutaan ya. Saya beli. Akhirnya setelah beli menyesal. Ucapkanlah kalimat itu, waduh kecelakaan aku. Tapi kok puji Tuhan, ternyata ularnya bisa diternak dan paling tidak modalnya sudah kembali. Kenapa saya ceritakan ini kepada saudara? Adakah hari-hari ini saudara yang seperti kecelakaan, belanja yang nggak penting-penting ya? Lihat promo sedikit jempolnya ini rasanya gatel gitu, kepingin pencet aja. Sekarang mau belanja hanya sejauh jempol loh saudara. Ya, kepingin apa-apa dari seluruh pelosok dunia tinggal pencet jempolnya itu langsung sampai di depan pintu rumah kita ya. Hari-hari ini apakah kita menjadi pribadi-pribadi yang tidak menggunakan hikmat? Ya. Bible berkata bahwa hikmat adalah yang terutama. Jadi kita perlu hikmat dalam mengelola keuangan kita. Ada yang berpikir bahwa aku nggak perlu hikmat, paling nggak kan aku ya sudah perpuluhan saja supaya nanti aku diberkati Tuhan. Ini adalah pola pikir yang menurut saya salah, saudara. Perpuluhan itu bukan seperti upeti kepada Tuhan, bukan. Untuk Tuhan memberkati kita. Tetapi perpuluhan itu adalah di mana kita menyatakan konsep kepemilikan. Dengan persepuluhan, kita ini berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan, Engkau ini yang memiliki keuangan kami. Ya, bukan nyogok Tuhan, tetapi Tuhan yang memiliki seluruh keuangan kita. Ya, kita mengembalikan apa yang menjadi miliknya Tuhan. Ya. Hari ini kalau saudara punya tempat tinggal, saudara punya rumah atau apapun yang saudara miliki, gitu ya. Ketika sesuatu itu menjadi kepunyaan saudara, saudara pasti jaga. Kalau rusak, saudara pasti perbaiki. Nggak mungkin, ya. Tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, oh bosen langsung dibuang saja.
Enggak, pasti kita akan menjaga dengan sedemikian rupa. Nah, sama. Hidup kita itu juga seperti itu. Keuangan kita ini adalah milik Kristus. Yakin dan percaya. Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan menjaga. Ya, kalau minggu lalu saya bercerita tentang perumpamaan tentang talenta. Ada yang dapat 5, ada yang dapat 2, dan ada yang dapat 1 talenta. Yuk kita lanjutkan membacanya. Di Matius 25 ayat 19 berkata, lama sesudah itu, datanglah Tuhan itu dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Ya, kalau yang lalu saya menyatakan bahwa perumpamaan talenta itu adalah berupa talenta itu adalah uang, saudara. Ada yang dapat 5, 2, dan 1, masing-masing diberi menurut seberapa banyak yang mereka bisa kelola. 1 talenta itu adalah 6.000 dinar, saudara. 1 dinar itu adalah 1 hari kerja. Upah dari 1 hari kerja itu 1 dinar. Dan 1 talenta itu 6.000 dinar. Berarti apa? 1 talenta itu 6.000 dibagi 365 hari, berarti kurang lebih 15 tahun gaji, saudara. 1 talenta, 15 tahun gaji. Ya. Dipercayakan kepada si pengelola. Setelah talenta itu diberi, ya, uang ini 15 tahun gaji itu diberi untuk dikelolakan, apa yang terjadi? Pemilik ini pergi. Ternyata lama setelah itu, Tuhan itu datang dan mengadakan perhitungan. Tuhan itu mau tahu dijadikan apa talenta oleh si pengelola itu tadi. Nah, hari ini Tuhan juga ingin tahu akan jadi apa uang yang sudah dipercayakan kepada hidup kita. Apa yang akan kita lakukan dengan uang kita? Tuhan menciptakan bumi dengan segala isinya. Tuhan sendiri yang memberikan resources untuk dikaryakan. Nah, untuk itu melalui gereja YHS kita membuat yang namanya Hagia supaya apa? Memaksimalkan apa yang ada di dalam sekitar kita. Ada lahan kosong, ada salah satu jemaat yang meminjami lahan kosong ya di Malang. Kemudian kita gunakan sebagai kebun ya, kita bercocok tanam di sana. Hasilnya untuk dipakai untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain ya. Memaksimalkan apa yang sudah Tuhan tanamkan dalam setiap kehidupan kita. Nah, seperti yang tadi saya katakan bahwa uang itu adalah idea hari-hari ini. Ide-ide apa yang saudara miliki? Apa yang kita bisa maksimalkan untuk Tuhan bisa melakukan perkara yang dahsyat dalam setiap kehidupan kita. Satu waktu ada seorang ibu yang berkekurangan. Dia cari pendeta gitu kan. Pak Pendeta, saya ini sedih. Loh kenapa, Bu? Karena saya ini ditinggal suami, ya. Ditinggal suami bukan ditinggali warisan tetapi ditinggali banyak hutang. Saya mau bayar sekolah anak enggak bisa. Kemudian si pesternya, Pak Pendeta ini berkata, "Kamu punya apa di rumah?" "Saya enggak punya apa-apa." "Waduh, Ibu bisa apa ya? Bisa masak?" "Bisa." "Di rumah punya oven?" "Punya." "Ibu bisa bikin kue?" "Bisa." "Ya sudah begini saja, Bu. Ibu bikinlah kue yang banyak, nanti Ibu bawa ke gereja. Nanti gereja yang beli untuk memberkati jemaat yang lain." Yang pertama dicoba begitu kan. Begitu dicoba, jemaat ngambil, makan, coba, loh kok enak. Semua suka. Akhirnya para jemaat PO kepada ibu ini. Ya. Setelah itu lama-lama akhirnya saudara tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ibu yang tadinya putus pengharapan dapatkan ide. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia menjadi toko kue paling laris di kota itu. Bahkan dia punya banyak cabang. Toko kue paling besar yang paling banyak cabang, bahkan mau buka franchise di kota-kota yang lain. Apa yang saya ingin sampaikan kepada saudara? Ya. Melalui dari sebuah ide yang sederhana, ternyata ibu ini menjadi sukses, diberkati. Bahkan di Surabaya, saudara, ada sebuah soto, cerita makanan biar saudara lapar semua ya. Surabaya ada soto yang terkenal yang dinamakan Cak Har. Itu padahal aslinya itu sebuah warung kecil, gitu, depot kecil. Sekarang menjadi sebuah restoran yang besar, restoran yang megah, bahkan ya kalau jam-jam makan itu bikin macet jalan protokol di Surabaya loh, saudara. Saudara bisa bayangkan, dari warung kecil sampai bisa bikin macet jalanan karena sebuah ide, yaitu jualan soto. Kenapa saya cerita ini kepada saudara?
Karena hari-hari ini, apa yang kita gunakan dengan talenta yang Tuhan sudah berikan dalam setiap kehidupan kita. Matius 25:19. Lama sesudah itu, datanglah Tuan itu dan mengadakan perhitungan dengan mereka. Seorang diberi 5 talenta, menghasilkan 5 talenta lagi. Sehingga dia memiliki 10 talenta. Ya, lanjut ayat 20 sekarang. Hamba yang telah menerima 5 talenta, mendekati tuannya dengan membawa 5 talenta lain dan berkata, Tuan, 5 talenta telah engkau serahkan kepadaku. Lihatlah, dengannya aku telah menghasilkan 5 talenta lain. Perhatikan kata engkau telah serahkan. Engkau telah percayakan, engkau telah berikan. Saudara tahu bahwa hamba ini tahu betul bahwa tugas yang diberikan oleh tuannya adalah untuk memultiplikasikan resource, sumber daya yang pemilik ini miliki, diberikan, diserahkan, dipercayakan. Untuk apa? Bukan dikonsumsi, tapi untuk dimultiplikasi. Nah, ini yang sering kali terjadi. Ketika kita mendapatkan uang, default mode-nya kita adalah belanja apa ya? Ya. Dihabiskan untuk apa? Ya. Tapi kebenarannya, saya mau berkata, saudara semua adalah steward. Saudara semua adalah pengelola. Katakan saya pengelola. 1, 2, 3, saya pengelola. Sekali lagi, saya pengelola. 1, 2, 3, saya pengelola. Apa yang dipikirkan atau dilakukan oleh pengelola? Dia akan menumbuhkan, saudara. Yang pertama yaitu adalah growing. Tadi itu baru introduksi, sekarang baru poinnya, saudara. Dulu saya kalau suruh ngomong itu pendiam gitu. Kalau sekarang 1 poin aja nggak selesai ini sudah durasinya panjang sekali ini ya. Apa yang dilakukan oleh pengelola? Yang pertama adalah menumbuhkan growing. Apa yang dikelola itu pasti bertumbuh. Tuhan bekerja melalui dan di dalam kita. Tuhan merancangkan segala sesuatu itu untuk mendatangkan kebaikan. Apa yang kita kelola itu pasti bertumbuh. Pikiran kita bertumbuh, mental kita bertumbuh, hidup kita pun juga bertumbuh. Ya. Apa yang terjadi ketika kita pengelola? Yang kedua yaitu adalah melayani, serving. Bukan hanya bertumbuh, tapi kita gunakan apa yang sudah Tuhan berikan. Sumber daya itu untuk apa? Melayani. Allowing God to use you. Izinkan Tuhan untuk menggunakan hidup kita. Saudara dipercaya untuk melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Perkara-perkara yang tidak terbatas. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, sekarang apa yang dilakukan pengelola? Yaitu dia selalu giving. Dia memanage God's resources. Dia mengelola sumber daya yang Tuhan miliki. Ya, bukan untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau biasa kita selalu katakan, ya sehat, kuat, panjang umur, bahagia, diberkati untuk menjadi berkat. Perhatikan kata diberkati untuk menjadi berkat. Saudara tahu bahwa berkat itu bukan untuk kita nikmati sendiri. Kalau terlalu banyak, saudara, nanti diabetes. Tapi biarlah ada kesempatan kali ini kita menjadi pribadi-pribadi yang menjadi berkat bagi banyak orang. Saya percaya semua saudara hari ini alami berkat yang tidak terduga. Apa yang belum pernah kita bayangkan, apa yang belum pernah kita lihat, dengar telinga, timbul dalam hati. Tuhan Yesus mau memberkati saudara dengan berkat yang tidak terkira, terbayangkan, terjadi atas setiap kehidupan saudara. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin.